Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan latihan ujian sekolah pendidikan kewarganegaraan atau PKN kelas 6. Mari kita lihat dan simak soalnya. Baik, sebelumnya saya perbesar terlebih dahulu ya agar soalnya tampak lebih jelas. Ya, sepertinya masih kurang. Ya, ini dia soalnya nomor satu. Nah, sudah tampak lebih besar ya dan jelas. Nomor satu. Bali terkenal dengan keindahan alam dan tariannya. Berikut ini adalah tarian yang dimaksud, yaitu apa? Apakah A. Tari lilin, B. Tari piring, C. Tari kecak, atau D. Tari gambyong? Ya, jelas kalau dari Bali disebut tari kecak. Yang C. Tari kecak. Berikutnya nomor 2. Nah, ini soal nomor 2-nya. Oke. Baik, perhatikan gambar berikut. Nah, pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah apa? Ya, ini gambar suatu daerah ya. Nah, sudah jelas ya gambarnya. Apakah A. Pakaian adat tersebut berasal dari Riau? B. Pakaian adat tersebut berasal dari Kalimantan? Atau C. Nama pakaian adat tersebut adalah pakaian Melayu? Atau D. Nama pakaian adat pada gambar tersebut adalah kain ulos? Ya, tampaknya ini adalah kain ulos. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Nama pakaian adat pada gambar tersebut adalah kain ulos. Selanjutnya nomor 3. Ya, ini nomor 3-nya. Oke, nomor 3-nya jelas ya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua ya, adalah yang mana contohnya? Apakah A. Beribadah tepat waktu, B. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, C. Selalu mengambil keputusan dengan musyawarah, D. Memeluk agama sesuai keyakinan tanpa paksaan? Ya, kalau nomor 3 ini kemanusiaan yang adil dan beradab, sepertinya bukan yang A. Kalau yang A itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang ini juga sama nih, meluk agama juga sila pertama. Nah, kalau musyawarah ini sila keempat. Jadi jawabannya nomor 3 yang B, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini nomor 4-nya. Upacara tindik telinga. Nah, upacara pemasangan anting-anting dilakukan oleh suku apa? Apakah A. Bali, B. Dayak, C. Sunda, atau D. Tengger? Manakah yang tepat? Ya, sudah jelas kalau yang ada tindik telinganya adalah suku Dayak. Yang B. 4B. Dayak. Selanjutnya nomor 5. Nah, ini nomor 5-nya. Contoh wujud cinta tanah air di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Apakah A. Belajar tekun saat menghadapi ujian, B. Menggunakan seragam sekolah dengan rapi, C. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dengan tertib, atau yang D. Mengikuti upacara bendera di sekolah? Nah, kalau cinta tanah air di lingkungan sekolah adalah yang D ya, yang D, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6-nya ada di sini nih. Iya, nomor 6-nya. Baik, kita lihat. Nah, ini dia nomor 6-nya yang lengkap.
Manfaat menjaga persatuan di sekolah adalah apa? Apakah A. terjadi perselisihan, ya, perpecahan, keributan, atau B. membuat hidup tidak tenang, atau C. menumbuhkan sikap acuh tak acuh, cuek, masa bodoh, tidak peduli, atau D. menghindari perselisihan dan permusuhan. Ya, tentu saja nomor 6 jawabannya adalah yang D. Menghindari perselisihan dan permusuhan. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini nomor 7-nya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar pala banteng. Contoh pelaksanaan sila Pancasila sesuai dengan lambang tersebut adalah apa? Nah, ini adalah sila keberapa kalau kepala banteng itu? Sila keempat, ya, sila keempat. Nah, kalau sila keempat, apa contoh pelaksananya? Apakah A. tidak bergaya hidup mewah, B. menghargai hasil karya orang lain, C. selalu menjaga kerukunan dengan teman, atau D. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini adalah untuk sila keempat adalah tentang musyawarah. Tentu saja jadi jawabannya yang D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 7 yang D. Berikutnya nomor 8. Oke, siap nomor 8. Nah, Anton mengendarai sepeda ketika berangkat dan pulang sekolah. Saat jalan macet, Anton mengendarai sepedanya di trotoar. Ya, trotoar itu tempat pejalan kaki. Nah, perilaku Anton sudah melanggar hak orang lain, yaitu apa? Apakah A. mengganggu lalu lintas, B. mengganggu pejalan kaki, C. mengganggu semua pengguna jalan, atau D. mengganggu pengendara sepeda yang lain. Nah, jawabannya adalah yang tepat adalah yang mana? Yang B, ya, karena trotoar untuk pejalan kaki. Jadi jawabannya nomor 8 B, mengganggu pejalan kaki. Yuk kita lanjut ke nomor 9. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebelum mendapatkan hak kita. Nah, disebut apa? Apakah A. kewajiban, B. perintah, C. anjuran, atau D. hak? Nah, sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak maka disebut A. kewajiban. Jadi 9A, ya, kewajiban. Ingat-ingat itu. Mari kita lanjut ke nomor 10. Nilai kebersamaan yang tercermin dalam sidang panitia 9 dalam perumusan Pancasila. Wah, ini sejarah nih, ya. Kebersamaannya apa nilainya? Apakah A. perdebatan yang seru, B. saling beradu pendapat, C. berjuang meraih kemerdekaan, atau D. menghargai adanya perbedaan pendapat? Manakah yang tepat? Ya, benar. Jawabannya yang D, ya, menghargai adanya perbedaan pendapat. Selanjutnya nomor 11. Nah, ini nomor 11-nya. Lembaga pemerintahan di Indonesia yang paling bawah adalah apa? Apakah A. desa atau kelurahan, B. kecamatan, C. kabupaten, atau D. provinsi? Mana yang tepat? Ya, tepat sekali jawabannya yang A, ya, desa atau kelurahan. Ini adalah lembaga pemerintahan yang paling bawah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini nomor 12-nya di sini. Desa dipimpin oleh seorang apa yang dipilih oleh warga desa? Apakah A. camat, B. gubernur, C. kepala desa, atau D. kepala dusun? Ya, tentu saja desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang C, ya, 12C, kepala desa. Yuk kita lanjut nomor 13. Nah, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang dimaksud negara kesatuan adalah apa? Apakah A. negara yang berbentuk republik, B. negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, C. negara yang hanya ada satu kekuasaan pemerintahan, atau D. negara yang memiliki banyak pulau dan wilayah yang luas, ya. Tentu saja untuk nomor 13
Yang dimaksud negara kesatuan adalah yang mana? Negara kesatuan. Kalau yang D, ini negara yang memiliki banyak pulau, ini namanya disebut negara kepulauan. Kalau negara kesatuan yang ini nih, yang C ya 13 C. Negara yang hanya ada satu kekuasaan pemerintahan. Yuk kita lanjut ke nomor 14. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dengan cara apa? Apakah A. musyawarah, B. penunjukan, C. aklamasi, atau D. pemilu? Ya, tepat sekali jawabannya yang D ya, pemilu ya, pemilu. Oke, lanjut nomor 15. Nah, ini perhatikan gambar ini adalah peta Indonesia. Nah, pertanyaannya, negara yang berbatasan darat dengan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditunjukkan dengan angka 1. Nah, ini angka satunya di Pulau Papua. Nah, ini negara yang berbatasan darat ya. Apakah A. Malaysia, B. Australia, C. Papua Nugini, atau D. Brunei Darussalam? Nah, yang di sebelah kanan ini adalah negara apa? Negara Papua Nugini. Ya, jadi 15 yang C. Oke, selanjutnya nomor 16. Nih, nomor 16-nya yang lengkap seperti ini. Berikut ini tindakan yang dapat menjaga keutuhan Indonesia adalah apa? Apakah A. menaati hukum dan peraturan yang berlaku, B. mengutamakan kepentingan pribadi, C. tidak menerima perbedaan, atau D. mendirikan negara baru. Nah, nomor 16, untuk menjaga keutuhan Indonesia maka kita harus yang A ya, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya nomor 17. Nah, ini 17-nya. Pancasila sebagai dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dapat diterima karena apa? Apakah A. sesuai dengan kehendak para pemimpin bangsa, B. sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, C. Insinyur Soekarno seorang pemimpin bangsa, atau D. Insinyur Soekarno sebagai calon Presiden Republik Indonesia. 17 yang mana? Ya, tepat sekali. Jawabannya yang B, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, berikutnya nomor 18. Nah, ini nomor 18-nya di sini nih. Ya, kita bacakan. Ketulusan untuk melaksanakan keputusan musyawarah harus dimulai dari lingkungan mana dulu? Apakah A. masyarakat, B. keluarga, C. nasional, atau D. sekolah? Ya, 18 jawabannya yang B ya, keluarga. Selanjutnya nomor 19. Sebuah keputusan dalam rapat lahir dari apa? Apakah A. pendapat yang mengutamakan kepentingan sendiri, B. usul yang disepakati sebagian peserta, C. paksaan pihak yang berkuasa, atau yang D. musyawarah mufakat? Mana yang tepat? Ya, benar. Jawabannya yang D. musyawarah mufakat. Selanjutnya nomor 20. Nah, ini nomor 20-nya. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari diantaranya apa? Apakah A. beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, B. menghargai pendapat yang disampaikan orang lain, C. melaksanakan musyawarah memilih ketua kelas, atau D. tidak memilih-milih dalam berteman di sekolah. Kalau yang D ini sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau yang C ini musyawarah sila yang keempat. Nah, yang B menghargai pendapat juga sama sila keempat. Nah, yang sila pertama itu yang A, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi nomor 20 yang A. Yuk kita lanjut ke soal nomor 21. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki wewenang apa? Apakah A. mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, B. mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR, C. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau yang D. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nomor 21 yang mana? MK memiliki wewenang yang
C ya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Nah, berikutnya nomor 22. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh siapa? Apakah A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Gubernur, atau D. Raja? Ya, tepat sekali. Indonesia dipimpin oleh seorang B. Presiden ya, jawabannya B. Presiden. Oke, kita lanjut nomor 23. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah apa? Dasar negaranya. Apakah A. Undang-Undang, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, atau Perpres, Peraturan Presiden. Yang mana yang tepat? Ya, benar sekali jawabannya yang C ya, Pancasila. Nah, sekarang kita sudah sampai nomor 24 nih. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan undang-undang tingkat pusat adalah apa? Apakah A. Undang-undang yang berlaku di pusat, B. Undang-undang yang berlaku nasional, C. Undang-undang yang berlaku di daerah, atau D. Undang-undang yang berlaku di beberapa daerah. Nah, jawaban yang tepat undang-undang tingkat pusat adalah yang B ya. Undang-undang yang berlaku nasional. Oke. Selanjutnya nomor 25. Nah, nomor 25-nya nih. Berikut ini termasuk dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah apa? Apakah A. PP, B. Perpu, C. Undang-Undang Dasar 1945, atau D. Perda, peraturan daerah provinsi. Manakah yang tepat? Ya, perundang-undangan tingkat daerah tentu saja jawabannya yang D, Perda provinsi. Lanjut nomor 26. Contoh perilaku yang melaksanakan hasil keputusan bersama adalah apa? Apakah A. Menghindari perintah dan aturan, B. Disiplin dan tanggung jawab, C. Selalu menasihati orang lain, D. Menjaga suasana akrab. Manakah yang tepat? Ya, benar sekali jawabannya yang B. Disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya nomor 27. Demokrasi memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya melalui apa? Apakah A. Pemilu, B. Kampanye, C. Demonstrasi, atau yang D. Jajak pendapat. Manakah yang tepat? Ya, benar sekali jawabannya A. Pemilihan umum atau pemilu. Nah, sekarang nomor 28. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara berkala setiap berapa tahun sekali? Apakah A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, atau D. 6 tahun? Nah, di Indonesia pemilihan presiden dan wakil presiden setiap 5 tahun sekali. Jawabannya yang C. 5 tahun. Nah, sekarang nomor 29. Pemilih tidak boleh mewakilkan haknya dalam memilih wakilnya pada proses pemilu atau pemilihan umum. Hal itu disebut asas apa? Apakah A. Langsung, B. Rahasia, C. Umum, atau yang D. Adil? Ya, jawabannya adalah yang A. Langsung ya, tidak boleh diwakilkan. Nomor 29A. Nah, sekarang nomor 30. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah pusat dipegang oleh siapa? Apakah A. DPR, B. MPR, C. DPD, atau D. Presiden? Ya, benar sekali jawabannya yang D. Presiden. Nah, sekarang kita ke nomor 31 nih. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah apa? Globalisasi adalah proses mendunia. Apakah A. Pergaulan bebas, B. Perilaku individual, C. Penyalahgunaan narkoba, atau D. Kemudahan berkomunikasi. Nah, kalau pengaruh positif tentu saja jawabannya yang D. Kemudahan berkomunikasi ya. Oke, lanjut nomor 32. Budaya asing yang dapat ditiru adalah budaya yang bagaimana? Apakah A. Bertentangan dengan kepribadian bangsa, B. Sesuai dengan kepribadian bangsa, C. Sesuai dengan selera kita, atau D. Menjadi tren masa kini? Manakah yang tepat?
Ya, benar sekali jawabannya yang B. Sesuai dengan kepribadian bangsa. Yuk kita lanjut ke soal nomor 33. Berkumpulnya orang-orang yang melakukan kerjasama dengan tujuan bersama disebut apa? Apakah A. Masyarakat, B. Kelompok, C. Organisasi, atau yang D. Sekolah? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang C. Organisasi. Nah, sekarang kita ke nomor 34. Nah, 34-nya di sini nih, ya. Oke, 34. Salah satu contoh organisasi sosial kemasyarakatan adalah apa? Apakah A. Pemerintah desa, B. Karang Taruna, C. Partai politik, atau yang D. Pramuka? Manakah yang tepat? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang B ya, Karang Taruna. Lanjut nomor 35. Sikap kita yang paling tepat terhadap hasil musyawarah yang telah diputuskan bersama yaitu apa? Apakah A. Menghormati dan melaksanakan dengan sepenuh hati, B. Melakukan protes karena tidak sesuai harapan kita, atau yang C. Melaksanakan jika sesuai dengan keinginan kita, atau yang D. Diam saja karena tidak sesuai dengan keinginan. Manakah yang tepat? Jawabannya yang A ya, kita harus menghormati dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, sekarang nomor 36. Melantik presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas dari lembaga apa? Apakah A. DPD, B. DPR, C. MPR, atau D. BPK? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang C ya, MPR 36C. Selanjutnya berikut ini negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu apa? Apakah A. Korea Selatan, B. Singapura, C. Jepang, atau D. India? Manakah yang tepat? Iya, yang benar adalah B ya, Singapura. Oke, nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Salah satu negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang ditunjukkan anak panah nih, anak panah ini. Nah, negara apa namanya? Apakah A. Singapura, B. Malaysia, C. Thailand, atau yang D. Filipina? Jawabannya tentu saja yang D ya, Filipina. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Bebas dan aktif adalah politik luar negeri Indonesia. Aktif berarti apa? Apakah A. Giat menata pemerintahan negara lain yang baru merdeka, atau B. Giat menghapus segala bentuk penjajahan negara asing, atau C. Giat memperkenalkan politik luar negeri Indonesia, atau yang D. Giat menjalin persahabatan dengan negara lain? Ya, aktif di sini jawabannya yang D ya, giat menjalin persahabatan dengan negara lain. Nah, ini nomor terakhir, nomor 40 ya. Faktor yang berpengaruh terhadap keragaman ekonomi di era globalisasi yaitu apa? Apakah A. Pendidikan dan keterampilan, B. Keturunan dan status sosial, atau C. Perbedaan jenis kelamin, ataukah yang D. Warisan orang tua? Yang paling tepat, faktor yang berpengaruh terhadap keragaman ekonomi adalah yang A ya, pendidikan dan keterampilan. Ya, demikian latihan ujian sekolah mata pelajaran PKN kelas 6. Semoga bermanfaat dan hasilnya memuaskan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.